ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Para asatidzah dan asatidzah sekalian dan para wali santri yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita pada malam hari ini ingin kembali menyampaikan beberapa hal seputar ma'had atau pondok pesantren Tahfidz Al-Quran Qurratu A'yun, yang mana di antara tujuan utama kita dalam pendirian ma'had ini adalah bagaimana untuk mencetak generasi-generasi Qur'ani. Tentunya kita perlu suatu usaha-usaha ke depan yang lebih baik sehingga apa yang menjadi tujuan kita bisa tercapai. Pada saat yang berbahagia ini akan kami sampaikan beberapa hal, yaitu terutama untuk perbaikan kita ke depan, bahwa kita akan merilis yaitu buku kontrol hafalan santri Ma'had Tahfidz Al-Quran Qurratu A'yun atau pondok pesantren Tahfidz Al-Quran Qurratu A'yun untuk tahun pelajaran 1442-1443 Hijriah atau 2020-2021 Masehi. Buku ini ya tujuannya adalah bagaimana nanti ke depan para santri bisa terkontrol dengan baik hafalan-hafalan mereka atau pelajaran-pelajaran yang mereka terima di pondok pesantren ini. Buku kontrol ini ya yaitu bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini, yaitu pertama di sini ada judul atasnya yaitu Ma'had Tahfidz Al-Quran buku kontrol hafalan Ma'had Tahfidz Al-Quran Qurratu A'yun. Kemudian nama, kelas, ustadz pembimbingnya, kemudian bulan. Ini bulan. Kemudian di kolom bawah ini ada tanggal ini akan terus sampai dengan akhir bulan ini. Kemudian tadarus harian, hafalan baru ini, juz, surat, kemudian baris. Kemudian ketika menyetor hafalan baru akan ada salah atau benar, bila salah nih. Kemudian ada paraf sini ustadz dan wali santri. Kemudian ada murojaah 1 juz lembar, murojaah 2 juz lembar. Nah, ini bagian dari buku ini. Adapun penjelasannya adalah kita lihat di sini penjelasan dari buku kontrol hafalan ini. Nah, di sini ada di kolom di lembar belakang di cover dari buku ini, yaitu ada penjelasan pengisian buku kontrol hafalan santri ini harus dikuasai oleh setiap ustadz dan ustazah. Yaitu bagaimana cara mengisi buku kontrol hafalan ini. Yang pertama adalah hafalan baru. Hafalan baru dilaksanakan setiap ba'da subuh atau ba'da isya ya, atau mengikuti jadwal pembelajaran setiap hari. Ada yang mungkin masuknya pagi jam 7 atau ada yang ba'da asar dan lain sebagainya atau ba'da zuhur. Ini mengikuti jam masuknya. Ini subuh dan isya ini tidak patokan, tapi nanti mengikuti jam masuknya. Kemudian yang kedua, target hafalan minimal 3 baris atau 3 ayat. Ini setiap hari
target setiap santri itu mereka bisa menyetor hafalan baru 3 baris atau 3 ayat. Nah, kemudian yang ketiga, khusus hari Sabtu, maka pada khusus hari Sabtu ini santri itu tidak menyetor hafalan baru, tapi santri ini menyetorkan hafalan yang dari hari Senin sampai hari Jumat. Ini disetorkan keseluruhan pada hari Sabtu itu kepada pembimbing ustadz pembimbing masing-masing di setiap kelas atau pada kelas khusus yaitu kelas tahfidz. Kemudian yang B, poin yang B, murojaah 1. Nah, ini untuk murojaah 1 ini adalah murojaah untuk hafalan yang sudah lancar. Kita akan mulai dari surat An-Nas misalkan, ya. Maka ini setiap hari santri akan menyetorkan hafalannya yang sudah lancar. Akan disetorkan, diulang-ulang setiap hari yang sudah lancar itu terus disetorkan. Nah, ini targetnya nanti setelah mereka sudah banyak hafalan, maka minimal dalam sehari itu targetnya dia setor 2 lembar hafalan setiap hari. Nah, ini adalah murojaah 1 yang harus disetorkan kepada ustadz pembimbing setiap hari, ya, setiap hari dia setorkan, yaitu hafalan yang sudah lancar. Kemudian murojaah 2. Nah, murojaah 2 hampir sama dengan murojaah 1, cuma untuk murojaah 2 yaitu murojaah untuk hafalan tapi belum lancar, ya. Mungkin ada hafalan-hafalan yang belum lancar, yang masih perlu perbaikan-perbaikan, maka pada murojaah 2 inilah disetorkan, ya. Nanti ini ada di kolom sini, ya. Ini murojaah 1 nanti si santri juz berapa dia setorkan, juz 30, lembar keberapa ditulis oleh ustadznya di sini, ya. Di sini ditulis oleh ustadznya juz berapa, lembar keberapa ditulis, ya. Setiap hari gitu. Ini diisi oleh ustadz pembimbing masing-masing. Kemudian pada murojaah 2 di sini, ya, murojaah untuk hafalan yang belum lancar pun begitu. Nah, ini ditulis sini, ya. Nah, nanti sedangkan kalau tadi yang untuk hafalan baru, ya, juz berapa, surat apa, baris keberapa, dia setornya salah apa benar di sini nih. Di sini ustadz ini kasih penilaian. Nah, ini kasih penilaian, nanti sampai rumah wali santri ini paraf di sini, ya. Maka mohon dengan hormat kepada para wali santri sekalian, nanti bisa kerjasamanya bagaimana nanti ini mengisi kolom di sini, atau mungkin santri pulang sampai rumah ini nanti wali santri ngecek hafalan dari si santri tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke tasmi. Nah, ini kolom tasmi. Tasmi adalah, ya, kita lihat di sini tasmi. Nah, ini catatan tasmi Mahatafidz Al-Qur'an. Ini tasmi adalah, kita lihat di sini, memperdengarkan hafalan kepada teman di grup tasmi. Jadi nanti masing-masing, ya, target tasmi 2 lembar untuk setiap santri dan satu grup berjumlah maksimal 10 santri. Dalam satu kelas itu maksimal 10 santri. Kemudian mereka oleh ustadznya akan diminta untuk duduk berhadapan, ya, 2 orang berhadapan. Kemudian mereka saling memperdengarkan hafalan mereka. Nah, nanti ini saling memperdengarkan hafalan mereka. Kemudian nanti di sini ini bulan apa, misalkan hari Senin tanggal berapa, misalkan juz 29 atau juz 28, lembar keberapa. Nah, nanti si penyimak ini akan menyimak sambil membaca, dia memegang Al-Qur'an, menyimak hafalan temannya. Nah, kemudian si penyimak di sini akan ditulis di namanya, misalkan namanya Muhammad, ya. Kemudian dia akan paraf, ya, sini, ya. Ini ustadz nanti mohon mengkondisikan. Jadi ustadz nanti mohon mengkondisikan setiap setiap kelas, maka dibuat
berkelompok-kelompok ya berhadapan-hadapan dua orang santri untuk mereka saling mendengarkan atau menyimak bacaan temannya. Kemudian yang terakhir yaitu pada kolom E, yaitu tadarus harian. Santri wajib tadarus atau membaca Al-Quran sendiri, baik di ma'had, ini ma'had untuk santri yang mukim, maupun di rumah masing-masing minimal 2 halaman. Ini nanti juga mohon orang tua wali santri atau ustadz pembimbing ini harus sering mengingatkan bahwa setiap santri wajib untuk membaca Al-Quran sendiri, yaitu tadarus, baik di rumah maupun di ma'had. Nah, ini tujuan utamanya adalah supaya lisannya fasih, kemudian menguatkan bacaan mereka, membagus bacaan mereka. Karena bacaan Al-Quran semakin dia sering membaca, maka insya Allah bacaannya akan semakin baik. Nah, ini di kolom untuk tadarus ini, maka nanti ini bisa kita lihat di sini. Nanti dia akan mengisi di sini. Misalkan hari ini dia tadarus surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai dengan misalkan ayat 50. Nah, dia isi di sini. Nanti akan berkelanjutan. Maka di sini pertama tugas Ustadz adalah mengontrol tadarusnya ini, dan juga kerjasama dari orang tua. Mohon kerjasama dari orang tua untuk mengontrol dari buku ini. Oleh karena itu baik para asatid dan asatidah dan para orang tua sekalian, mohon bisa kerjasama dalam program ini, karena keberhasilan dari pendidikan ini adalah ditunjang dengan beberapa faktor. Yang pertama adalah dari santri itu sendiri, santri yang sungguh-sungguh ingin menjadi orang yang pintar, yang baik. Kemudian dukungan dari orang tua, kemudian juga dari ustadznya. 3 pilar pendidikan ini harus kita tegakkan, baik si santri, kemudian orang tua, dan ustadz. Ini harus ada kerjasama yang baik, sehingga nanti ke depan apa yang kita harapkan bisa terwujud. Sekali lagi, senantiasa kita untuk watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, bagaimana kita bekerja sama dalam rangka untuk mewujudkan apa cita-cita yang menjadi cita-cita kita, yaitu untuk memiliki anak-anak yang soleh yang kita harapkan menjadi tabungan investasi akhirat kita, yang bisa menjadi investasi akhirat kita, sehingga kita nanti bisa berbangga menjadi orang tua yang memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Intinya kami mohon kerjasamanya, kami mohon dukungannya dari semuanya, baik para ustadz ustazah, para wali santri, supaya apa yang kita inginkan ini bisa terwujud. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon dukungan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.